Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Ayu Kinasi dari kelas 2A dengan NIM 025 akan mempresentasikan sedikit tentang jaringan syaraf atau neurologi. Pengertian sel syaraf. Sel syaraf adalah sistem koordinasi tubuh yang berfungsi menerima, mengolah, dan merespon informasi dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Sistem ini bekerja menggunakan impuls listrik yang dihantarkan melalui sel syaraf atau neuron, sehingga reaksi tubuh terhadap rangsangan bisa terjadi dengan cepat. Sistem syaraf juga berperan penting dalam pengaturan gerak, emosi, ingatan, dan keseimbangan tubuh. Neurologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sistem syaraf, termasuk struktur, fungsi, dan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi otak, sumsum tulang belakang, serta saraf tepi. Di sini ada bagian-bagian struktur sel syaraf. Pertama itu ada nukleus atau inti sel, terletak di dalam badan sel, mengontrol aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau DNA dalam neuron. Yang kedua ada dendrit, yaitu cabang pendek yang menerima rangsangan atau sinyal dari neuron lain dan menghantarkan ke badan sel. Yang ketiga ada badan sel, bagian utama neuron yang mengandung inti sel dan bertugas mengolah informasi yang diterima. Yang keempat ada akson, serat panjang yang membawa impuls dari badan sel menuju neuron lain atau ke otot kelenjar. Kelima ada selubung mielin, lapisan pelindung akson yang mempercepat transmisi impuls saraf disusun oleh sel Schwann. Yang keenam ada sinapsis, celah antara ujung akson satu neuron dan dendrit neuron lainnya, tempat terjadinya perpindahan impuls dengan bantuan neurotransmitter. Yang ketujuh ada nodus Ranvier, celah kecil di antara selubung mielin antara sel Schwann. Impuls melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya untuk mempercepat transmisi atau konduksi sel tatorik. Yang terakhir ada sel Schwann, sel yang membungkus akson dan membentuk selubung mielin, membantu mempercepat hantaran impuls saraf dan memberikan perlindungan. Di sini juga ada klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsi. Ada neuron sensorik atau aferen, menghantarkan impuls dari reseptor, indera atau organ tubuh menuju sistem syaraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron motorik atau eferen, menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot atau kelenjar untuk menghasilkan respons. Yang ketiga ada neuron interneuron atau asosiasi yang menghubungkan neuron sensorik dengan motorik, banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang, bertugas memproses dan mengintegrasi informasi. Untuk berdasarkan struktur atau jumlah cabangnya, itu ada neuron unipolar. Ada neuron unipolar memiliki satu cabang yang terbagi menjadi dua arah. Yang satu menuju dan menjauh dari badan sel, umumnya ditemukan pada embrio. Yang kedua ada neuron bipolar, memiliki satu dendrit dan satu akson, ditemukan pada organ indera seperti retina mata dan epitel penciuman. Yang ketiga ada neuron multipolar, memiliki banyak dendrit dan satu akson, merupakan tipe neuron yang paling umum di sistem syaraf. Ada neurologia, yaitu sel neuroglia adalah sel pendukung dalam sistem syaraf yang tidak menghantarkan impuls, tetapi sangat penting untuk menunjang kerja neuron. Jenis-jenisnya itu ada di sistem syaraf pusat, itu ada astrosit, fungsinya menjaga keseimbangan ion dan nutrisi, membentuk sawar darah otak. Blood-brain barrier, yang kedua ada oligodendrosit, fungsinya membentuk selubung mielin pada akson di SSP, membantu meningkatkan kecepatan penghantaran impuls. Yang ketiga ada mikroglia, bertindak sebagai fagositosis yang membersihkan patogen dan sisa sel yang rusak. Selanjutnya ada sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara dua neuron atau antara neuron dan sel efektor seperti otot atau kelenjar yang memungkinkan penghantaran impuls saraf dari satu sel ke sel lainnya. Bagian-bagian dari sinapsis, yang pertama ada terminal akson, fungsi berada di ujung neuron pengirim impuls, mengandung vesikel yang berisi neurotransmitter. Yang kedua ada celah sinapsis,
Yang kedua ada celah sinaptik. Ruang kecil antara dua neuron, tempat lewatnya neurotransmitter. Yang ketiga ada membran postsinaptik. Bagian dendrit atau sel efektor yang menerima neurotransmitter dan memiliki reseptor spesifik untuk menangkap neurotransmitter. Selanjutnya ada contoh transmitter. Di sini ada asetilkolin, yaitu penghantar di otot rangka. Ada dopamin, pengaruh pada gerak dan suasana hati. Ada serotonin, pengatur emosi dan tidur. Ada GABA, neurotransmitter penghambat di otak. Kalau untuk proses kerja sinapsis itu sendiri, yang pertama impuls tiba di terminal akson. Untuk proses kerja sinapsis itu sendiri, yang pertama ada impuls tiba di terminal akson. Ion Ca2+ masuk ke dalam terminal. Yang ketiga, vesikel melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. Yang keempat ada neurotransmitter menempel pada reseptor di membran postsinaptik. Yang kelima, terjadinya potensial aksi baru jika ambang tercapai. Yang keenam, neurotransmitter dihancurkan, diambil kembali, atau terdifusi. Selanjutnya ada mekanisme hubungan antar syaraf. Mekanisme hubungan antar syaraf adalah proses penyampaian impuls saraf dari satu neuron ke neuron lainnya melalui suatu struktur yang disebut sinapsis. Di sinapsis, impuls tidak bisa diteruskan secara listrik, melainkan secara kimiawi, menggunakan zat penghantar yang disebut neuron transmitter. Proses ini memungkinkan sel-sel saraf saling berkomunikasi dan menyampaikan informasi ke seluruh tubuh dengan cepat dan terkoordinasi. Untuk pembagian sistem syaraf seperti berikut. Bagian-bagian sistem syaraf. Yang pertama ada sistem syaraf pusat atau SSP, terdiri dari otak sebagai pusat pengendali pikiran, emosi, gerakan, dan fungsi vital tubuh. Yang kedua ada sumsum tulang belakang, yaitu penghubung otak dengan tubuh dan pusat refleks. Yang kedua juga di sini ada sistem saraf tepi SST, menghubungkan sistem syaraf pusat dengan seluruh tubuh yang terdiri dari saraf sensorik yang disebut afferent. Fungsinya membawa informasi dari reseptor ke SSP, dan ada saraf motorik yang disebut efferent yang membawa perintah dari SSP ke efektor, otot atau kelenjar. Yang ketiga ada sistem saraf somatik yang fungsinya mengatur aktivitas tubuh yang disadari, misalnya berjalan dan berbicara. Yang keempat ada sistem saraf otonom, mengatur aktivitas tubuh yang tidak disadari, misalnya seperti detak jantung dan sistem pencernaan. Itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada saraf simpatik, aktif saat stres atau keadaan darurat, fight or flight. Kemudian ada saraf parasimpatik, aktif saat tubuh istirahat, rest and digest. Selanjutnya ada otak. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang berperan sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Bagian-bagian fungsi otak. Yang pertama itu ada otak besar atau cerebrum yang mengontrol gerakan sadar, kemampuan berpikir, berbicara, mengingat, dan merasakan. Ada juga terbagi menjadi dua belahan sebagai otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya ada otak kecil yang biasa disebut cerebellum, mengatur keseimbangan, koordinasi gerakan, dan postur tubuh. Selanjutnya ada batang otak atau brainstem. Fungsinya menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan mengontrol fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Yang keempat ada diencephalon, talamus, dan hipotalamus. Talamus fungsinya menyaring dan meneruskan informasi sensori ke otak besar. Hipotalamus fungsinya mengatur suhu tubuh, rasa lapar, emosi, dan juga hormon. Di sini ada gambarnya. Di sini ada organ otak besar atau cerebrum. Cerebrum atau otak besar adalah bagian terbesar dari otak manusia yang berfungsi sebagai pusat kesadaran, pemikiran, memori, kemauan, dan kesadaran dan gerakan sadar. Cerebrum juga mengatur sensasi, persepsi, serta kemampuan belajar dan berbicara. Struktur otak besar atau cerebrum itu ada korteks cerebral, Yang pertama ada korteks cerebral atau cerebral cortex.
Lapisan paling luar yang berwarna abu-abu mengandung badan sel saraf materi abu-abu dan bertanggung jawab atas fungsi sadar seperti berpikir, mengingat, berbicara, dan mengendalikan gerakan. Yang kedua ada materi putih atau white matter, terletak di bawah korteks cerebral, terdiri dari akson bermyelin menghubungkan berbagai bagian otak dan menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Belahan otak hemisfer cerebral itu ada kanan dan kiri, dipisahkan oleh visura longitudinal, dihubungkan oleh corpus callosum, yaitu serabut saraf yang memungkinkan komunikasi antar kedua belahan. Yang keempat ada lobus otak. Ada lobus frontal untuk mengontrol gerakan, bicara, emosi, ada lobus parietal, persepsi sensorik, ada lobus temporal, pendengaran, memori, dan bahasa, dan yang terakhir ada lobus occipital untuk penglihatan. Korteks cerebri atau cerebral cortex terbagi menjadi 4 bagian. Ada dahi, lobus frontalis yang berfungsi untuk mengatur gerakan-gerakan tubuh yang disadari. Ada ubun-ubun, lobus parietalis berfungsi mengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Ada pelipis atau lobus temporalis berfungsi sebagai pusat pendengaran dan penciuman, dan kepala belakang atau lobus occipitalis berfungsi sebagai pusat penglihatan. Antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan juga sikap. Di sini juga ada bagian-bagian dari diencephalon. Yang pertama ini ada talamus. Talamus adalah bagian dari diencephalon yang terletak di tengah otak, berfungsi sebagai relay station atau pusat penerus sinyal sensorik menuju otak besar. Fungsinya yaitu meneruskan informasi sensorik kecuali penciuman ke korteks cerebri, menyaring dan memilih sinyal mana yang penting untuk disampaikan, terlibat dalam pengaturan kesadaran, perhatian, dan emosi. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian kecil dari otak yang terletak di bawah talamus dan merupakan bagian dari diencephalon. Meskipun ukurannya kecil, hipotalamus memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh. Fungsi yang diatur itu ada mengatur suhu tubuh, mengontrol rasa lapar, haus, dan keseimbangan cairan, mengatur emosi dan perilaku dasar, mengendalikan sistem endokrin melalui kelenjar hipofisis, dan mengatur ritme sirkadian, siklus tidur dan bangun. Yang ketiga ada subtalamus. Subtalamus adalah bagian dari diencephalon yang terletak di bawah talamus dan di samping hipotalamus. Meskipun ukurannya kecil, subtalamus berperan penting untuk mengatur gerakan motorik. Fungsinya yaitu membantu mengontrol gerakan otot melalui koneksi dan dengan fungsinya yaitu membantu mengontrol gerakan otot melalui koneksi dengan ganglia basalis atau nukleus basal. Juga berperan dalam koordinasi motorik dan penghambatan gerakan yang tidak diinginkan. Yang keempat ada epitalamus. Epitalamus adalah bagian dari diencephalon yang terletak di atas talamus dan terdiri dari beberapa struktur kecil termasuk kelenjar pineal atau pineal gland. Fungsinya yaitu mengatur ritme sirkadian atau siklus tidur bangun melalui produksi hormon melatonin. Juga terlibat dalam pengaturan emosi dan fungsi limbik, juga membantu menghubungkan sistem limbik dengan bagian lainnya dari otak. Selanjutnya di sini ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum atau otak kecil adalah bagian dari sistem syaraf pusat yang terletak di belakang otak besar, tepatnya di bawah lobus occipital dan di atas dari batang otak. Meskipun ukurannya lebih kecil dari cerebellum memiliki peran vital dalam mengatur gerakan tubuh secara halus dan terkoordinasi. Struktur dan fungsi otak kecil. Yang pertama ada hemisfer cerebellum atau belahan kanan dan kiri. Tiap belahan mengontrol koordinasi sisi tubuh yang berlawanan. Yang kedua ada vermis, bagian tengah cerebellum yang menghubungkan kedua hemisfer. Yang ketiga ada cortex cerebellum, yaitu lapisan luar yang berisi materi
abu-abu, dan tempat pemrosesan sinyal. Yang keempat ada medula cerebrum. Lapisan dalam terdiri dari materi putih yang menghubungkan cerebellum dengan bagian otak lainnya. Yang kelima ada nukleus dalam atau deep nuclei, pusat pengolahan sinyal yang akan dikirim ke otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi cerebellum itu sendiri yaitu mengatur keseimbangan tubuh dan postur, mengkoordinasi gerakan otot secara halus dan teratur, mengontrol gerakan otomatis dan refleks, membantu proses motor learning atau pembelajaran gerakan baru seperti belajar naik sepeda. Yang kelima ada kelancaran dan presisi dalam aktivitas motorik. Terus di sini ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Medula oblongata merupakan bagian dari batang otak yang terletak di antara pons dan sumsum tulang belakang. Bagian ini termasuk ke dalam struktur otak belakang yang memiliki peran vital dalam menjaga fungsi dasar kehidupan. Medula oblongata bertanggung jawab untuk menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang serta mengendalikan berbagai fungsi otomatis tubuh seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah. Medula oblongata adalah salah satu dari 3 bagian utama dari brainstem atau batang otak bersama dengan midbrain, otak tengah, pons, medula, dan juga yang ketiga itu ada medula oblongata itu sendiri. Ketiga struktur ini bekerja sama untuk mengatur fungsi refleks dan otomatis tubuh yang berlangsung tanpa kita sadari. Selanjutnya ada brainstem atau batang otak. Ada midbrain, otak tengah. Pengertian dari midbrain itu adalah bagian dari batang otak yang berfungsi sebagai penghubung antara otak besar cerebrum dengan otak kecil cerebellum, serta bagian bawah batang otak lainnya seperti pons dan medula oblongata. Letaknya di atas pons dan di bawah talamus, tepat di bagian tengah otak sehingga dinamakan midbrain atau otak tengah. Lokasinya menjadikan midbrain sebagai jalur penting lalu lintas impuls antara bagian atas dan bawah otak. Selanjutnya ada pons. Pengertiannya itu adalah pons adalah bagian dari batang otak yang terletak di antara midbrain dan medula oblongata. Kata pons berasal dari bahasa Latin yang berarti jembatan, karena struktur ini berfungsi sebagai penghubung antara berbagai bagian otak termasuk otak besar dan otak kecil. Fungsi pons menghubungkan impuls antara cerebrum otak besar dan cerebellum otak kecil, membantu mengatur pernapasan bersama medula oblongata, mengandung inti saraf kranial yang berperan dalam pendengaran, keseimbangan sensasi wajah dan gerakan otot wajah, dan juga berperan dalam koordinasi motorik dan refleks postur tubuh. Terus selanjutnya ada medula oblongata. Medula oblongata atau sumsum lanjutan adalah bagian paling bawah dari batang otak yang menghubungkan pons di atasnya dengan sumsum tulang belakang di bawahnya. Medula merupakan pusat pengatur berbagai fungsi tubuh yang bersifat otomatis dan vital bagi kehidupan. Fungsinya mengatur pernafasan, detak jantung, dan tekanan darah, mengontrol refleks otonom seperti bersin, batuk, menelan, dan muntah, menghantarkan impuls antara otak dan sumsum tulang belakang melalui jalur saraf sensorik dan motorik, dan tempat persilangan serabut saraf motorik sehingga otak kiri mengendalikan tubuh kanan dan sebaliknya. Sistem limbik. Sistem limbik adalah sekelompok struktur di dalam otak yang berperan penting dalam pengaturan emosi, motivasi, perilaku, dan memori jangka panjang. Sistem ini juga berkaitan dengan pengaturan fungsi otonom dan respon emosional terhadap rangsangan. Fungsi sistem limbik itu mengatur emosi seperti marah, takut, senang, dan sedih, berperan dalam pembentukan pengaturan memori, mengontrol perilaku motivasional seperti rasa lapar, haus, dan dorongan seksual, terlibat dalam proses pembelajaran dan adaptasi terhadap lingkungan. Struktur-struktur yang mencakup sistem limbik ada hipokampus, penting dalam proses pembentukan memori jangka panjang, dan amigdala, pengatur reaksi emosional terutama rasa takut dan agresi. Sumsum
tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak di dalam rongga tulang belakang, canalis vertebralis, memanjang dari pangkal otak medula oblongata sehingga sekitar tulang pinggang atas. Jumlah dan pembagian ruas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinal yang keluar dari antara ruas-ruas tulang belakang. Saraf ini dibagi berdasarkan lokasi ruasnya. Yang pertama ada 8 pasang saraf leher atau cervical, yang kedua ada 12 pasang saraf punggung torakal, yang ketiga ada 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, yang keempat ada 5 pasang saraf panggul atau sakral, yang kelima ada 1 pasang saraf tulang ekor atau koksigeal. Total dari jumlah 31 pasang saraf spinal itu ada sekitar 62 saraf spinal secara keseluruhan kiri dan kanannya. Sayatan melintang sumsum tulang belakang. Sayatan melintang sumsum tulang belakang adalah potongan melintang horizontal dari medula spinalis yang memperlihatkan susunan-susunan bagian sumsum tulang, terutama materi abu-abu bagian dalam dan materi putih bagian luar. Fungsinya menunjukkan jalur penghantaran impuls saraf baik sensorik masuk maupun motorik keluar. Sebagai pusat refleks, yaitu respon otomatis tanpa kontrol otak, juga menyediakan jalur komunikasi dua arah antara otak dan seluruh tubuh. Gerak biasa. Pada dasarnya gerak biasa terjadi saat rangsangan dari luar pertama kali ditangkap oleh reseptor atau alat indera. Setelah itu rangsangan akan dihantarkan oleh saraf sensorik menuju otak untuk diproses. Setelah diproses dan dikenali, otak memberikan tanggapan yang kemudian dikirim melalui saraf motorik ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Tanggapan ini akan menghasilkan suatu gerakan yang disebut gerak biasa karena melibatkan proses kesadaran otak. Skema gerak biasa itu ada rangsangan atau impuls menuju saraf sensorik, menuju otak, menuju saraf motorik, menuju efektor, otot atau kelenjar, dan menjadi gerakan. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak otomatis yang tidak disadari yang terjadi sebagai respon cepat terhadap suatu rangsangan. Gerakan ini tidak melalui proses pengolahan di otak, melainkan langsung ditangani di sumsum tulang belakang. Skema gerak refleks itu dari rangsangan menuju reseptor, menuju saraf sensorik, menuju sumsum tulang belakang, menuju saraf motorik, menuju efektor, otot atau kelenjar, sehingga menjadi gerakan refleks. Prinsip penghantaran impuls atau rangsangan. Penghantaran impuls saraf terjadi melalui dua tahap utama, yaitu melalui sel saraf neuron dan melalui sinapsis. Penghantaran lewat sel saraf, impuls dihantarkan dalam bentuk impuls listrik yang bergerak dari dendrit menuju badan sel menuju akson. Proses ini terjadi karena perubahan muatan listrik di sepanjang membran neuron yang dikenal dengan potensial aksi. Selanjutnya, ada penghantaran melalui sinapsis. Saat impuls mencapai ujung akson, neurotransmitter atau zat kimia penghantar dilepaskan ke celah sinaps dan kemudian diteruskan ke neuron berikutnya melalui reseptor di dendrit. Dengan cara ini, impuls bisa melompat dari satu neuron ke neuron lainnya. Impuls saraf dihantarkan secara listrik di sepanjang neuron dan secara kimiawi melalui sinapsis menggunakan neurotransmitter. Yang selanjutnya ada sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. SST berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh termasuk organ, otot, dan kulit. Fungsi umum SST yaitu menghantarkan impuls dari reseptor alat indera ke otak dan sumsum. Juga menyampaikan perintah dari otak atau sumsum ke efektor, otot atau kelenjar. SST dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada sistem saraf somatik sadar yang mengatur gerakan tubuh
yang disadari, misalnya berjalan, menulis, dan mengontrol otot rangka. Yang kedua ada sistem saraf otonom, mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, misalnya detak jantung, pencernaan. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik aktif saat stres atau darurat, fight or flight, dan saraf parasimpatik aktif saat istirahat, rest and digest. Saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berasal langsung dari otak, bukan dari sumsum tulang belakang. Saraf ini keluar dari dasar otak dan terutama mengontrol fungsi kepala dan leher, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pergerakan wajah, dan fungsi otonom. Jumlah pasangnya terdapat 12 pasang saraf kranial yang masing-masing memiliki fungsi sensorik, motorik, atau kedua-duanya. Selanjutnya ada saraf spinal. Adalah saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, medula spinalis, dan berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh, terutama tubuh bagian bawah leher hingga kaki. Saraf ini membawa impuls sensorik dan motorik hingga bersifat campuran sensorik dan motorik. Letaknya keluar di antara ruas-ruas tulang belakang melalui lubang intervertebralis, tersebar di seluruh tubuh. Terdapat 31 pasang saraf spinal yang dibagi menjadi seperti di PPT. Sistem saraf otonom atau tidak sadar. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur aktivitas tubuh secara otomatis atau tidak disadari. Sistem ini bekerja tanpa campur tangan kesadaran, misalnya saat jantung berdetak atau perut mencerna makanan. Fungsinya mengatur fungsi organ dalam seperti jantung, paru-paru, lambung, usus, dan kelenjar, mengendalikan detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, pencernaan, dan pernapasan. Sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik aktif saat tubuh berada dalam kondisi darurat, stres, atau terancam. Contohnya mempercepat detak jantung, melebarkan pupil, dan menghambat pencernaan. Yang kedua ada saraf parasimpatik aktif saat kondisi tubuh beristirahat. Contohnya memperlambat detak jantung, merangsang pencernaan, dan menyempitkan pupil. Sini ada gambar dari perbedaan simpatik dan parasimpatik, dan ada di sini beberapa penyakit pada sistem saraf. Yang pertama itu ada stroke. Terjadi karena terganggunya aliran darah ke otak, bisa karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, kelumpuhan, bicara terganggu, hingga kematian. Yang kedua ada Parkinson, gangguan degeneratif pada otak akibat kekurangan dopamin. Gejalanya yaitu gemetar atau tremor, ototnya kaku, dan lambat bergerak. Selanjutnya ada epilepsi atau ayan, disebabkan oleh aktivitas listrik berlebih di otak, menyebabkan kejang-kejang, hilang kesadaran secara tiba-tiba. Yang keempat ada Alzheimer, penyakit yang menyerang fungsi memori dan kemampuan berpikir, umumnya menyerang lansia, menurunnya daya ingat, kebingungan, hingga perubahan perilaku. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.